بسكن حب أحمد قلبي سكن والفتى علي المعتمد يا عيني وبنيه حسين والأسد يا روحي وبنيه حسين والأسد من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما اللهم صل على ورفقا محمد. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walamma nadama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'yi fihi maskura fi ali fihi mahmuda wa an yaktuba amali bil amalil maqbulah وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتنسى منه البيوضات القامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيد شرك وحامل رعية دعوة. Adapun susunan acara pada ini hari, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pengajian Al-Quran, yang ketiga ceramah agama atau tausiah agama. Seterusnya yang keempat yaitu nasyid sehubungan dengan haul dari guru kita, guru sekumpul, maka nanti di akhirnya kita banasyid yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Indra Rusdandi. Seterusnya doa strip penutup. Baiklah, untuk mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, dengan ini kami mintakan kepada Ayahanda Habib untuk tawassulatnya. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli usul ma'mul salaisan zahir wa batinan dafi'atan li kulli syar jalibatan li khair lana wa li walidina wa li ummahatina wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa liman awsana bid du'a wa liman hadara hadzal majlis anna Allah yanwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal 'afaf wal maut ala dinil Islam bila mihnati wa lam tihan bijai sayyidi waladi adnan jamiatan samilatan kamilatan likulli niyatin salihatin wa ziyadatan wa mahabbatan bisarabil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirru asraril Fatihah. Terima
terima kasih. Semoga dengan terbacanya surah Ummul Quran tadi, acara pada ini hari dapat berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan ini kami mintakan kepada Yang Mulia Ustadz Muhammad Indra Rusdani, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi as'ara bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Afatmarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa
Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ustadz Muhammad Indra Rusdani yang telah membacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarnya mendapatkan limpahan rahmah dan maghfirah, wabil khusus kepada yang membacanya. Sekarang tibalah kepada acara yang ketiga, yaitu ceramah-ceramah agama atau tausiah, yang dengan ini kami mintakan kepada Yang Mulia Al-Mukarram Ayahanda Habib Husin bin Ali dari Jawa Timur. Waktu dan tempat kami berikan dengan segala hormat, dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tahfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para asatid, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sudah sepantasnya, sepatutnya kita semua
memperbanyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dipilihnya pian saya seberataan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tidak kalah pentingnya nikmat sisa pulsa usia yang masih melekat pada diri kita masing-masing, disertai dengan kesehatan yang sempurna, sehingga di siang hari yang mulia ini, di dalam bulan yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, kita bisa bermuajahah, berkumpul di rumah Allah yang di dalamnya kita isi dengan berzikir kepada Allah, bertasbih, bertakbir, berselawat kepada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu kenikmatan di mana dikatakan siapa yang berkumpul di satu tempat yang diisi dengan zikir, tasbih, berselawat, membahas ilmu-ilmu syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah, yang duduk di tempat ini 1 jam atau kurang dari 1 jam akan diganjar oleh Allah seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, untung ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, panitia penyelenggara Isra dan Mi'raj sekaligus memperingati haul yang ke-17 guru kita semua, yaitu Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang dikenal Guru Sekumpul. Kita sekarang ini ada di dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan dunia ini ada 12 bulan, yang mana di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Ashurul Hurum, yang 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang berpisah yang kita sekarang ada di dalamnya yaitu bulan Rajab, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Rajab syahrullah atau Rajab syahrul mahfirah, Sa'ban syahri, Ramadan syahr ummati. Dikatakan oleh baginda Rasulullah, bulan ini Rajab syahrullah, bulannya Allah. Kenapa dikatakan bulannya Allah? Padahal semua bulan, semua tahun, semua hari, semua saat, waktu, semua milik Allah. Tapi baginda Rasulullah mengatakan Rajab syahrullah, syahrul mahfirah, karena di dalam bulan yang mulia ini Allah membukakan pintu taubat, pintu ampunan bagi manusia-manusia yang mengakui dosa-dosanya, banyak pelanggaran, banyak maksiat. Nih di bulan yang mulia ini Allah buka pintu bagi manusia-manusia yang mau mengakui dosanya dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan bulan ampunan. Maka kita dianjurkan di dalam bulan yang mulia ini memperbanyak beristighfar kepada Allah. Salah satu yang diajarkan oleh para salafun saleh yaitu kita baca setiap habis sholat 5 waktu, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sebanyak 70 kali. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sadar bahwa diri kita banyak dosa, banyak maksiat, banyak melanggar hukum-hukum Allah. Ayo, sebelum kematian menjemput kita, ayo kita taubat kepada Allah. Ayo kita sadar, ayo kita sujud, meneteskan air mata kita di dalam sujud kita, memohon ampun kepada Allah, dan berniat di dalam hati kita untuk bertaubat taubatan nasuha,
berhenti dari kemaksiatan dan tidak mengulangi lagi, agar kapanpun kematian menjemput kita, kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau tadi baginda Rasulullah menyebutkan Rajab Syahrullah, mudah-mudahan pian saya panjang umur, tetap iman, dalam keadaan sehat, menemui bulan depan yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Kenapa dikatakan bulanku? Karena di bulan Sya'ban turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di bulan Sya'ban kita dianjurkan memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi selawat jangan nunggu bulan Sya'ban. Ya, setiap hari yuk kita basahi lidah dan lisan kita dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang bakal paling dekat denganku nanti di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah, di yaumil hisab adalah orang-orang yang di masa hidupnya selalu membasahi lidah dan lisannya berselawat kepadaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, insya Allah panjang umur, pian saya sehat, tetap iman, bertemu bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, yang mana dikatakan oleh baginda Rasulullah di dalam hadisnya, Ramadan syahr ummati, Ramadan bulan umatku. Kenapa dikatakan bulan umatku? Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Ada semalam kalau pian saya beribadah di malam itu sama dengan beribadah 1000 bulan. Masya Allah, ini bonus yang diberikan oleh Allah khusus kepada kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya pian saya bisa dapat Lailatul Qadar? Pendapat ulama, Lailatul Qadar itu datangnya di malam-malam ganjil, malam 21 mungkin malam 23, mungkin malam 25, mungkin malam 27, mungkin malam 29. Tapi supaya pian saya dapat Lailatul Qadar, jangan nunggu malam likuran. Ya, kita perbanyak istighfar di bulan Rajab supaya menghadap bulan Sya'ban dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Amin. Masuk bulan Sya'ban kita perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah. Kalau istighfar, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memohon ampun, bertaubat. Bulan Sya'ban kita perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah, kita sambung hubungan kita zahir batin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah masuk bulan Ramadan, dikatakan juga Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Kita dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Ayo kita baca Al-Quran, ayo kita fahami Al-Quran. Ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar pasti dapat, gampang. Mulai awal malam Ramadan sampai akhir malam Lebaran kita penuhi bulan Ramadan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang nggak ngerti hukumnya puasa, datangi guru. Masya Allah, saya dengar di kampung ini banyak ulama. Salah satunya ini teman anak saya ini, lulusan dari Habib Umar Darul Mustafa. Jangan malu, yang muda maupun yang sudah tua,
maupun yang sudah rambutnya sudah beruban, kalau nggak ngerti hukum ibadah, hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum haji, datangi guru, bertanya gimana sholat yang benar, gimana puasa yang benar, supaya puasa pian diterima oleh Allah. Sebab segala amal tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Kullu amalin min ghairi ilm mardud, ditolak. Jangan sampai puasa pian saya hanya mendapat ganjaran lapar sama haus saja. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kita hidupkan malam-malam bulan puasa, mulai awal malam puasa sampai malam lebaran, pasti dapat, ya, pasti dapat Lailatul Qadar. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tadi dibaca oleh Al-Qari, Masya Allah, orangnya bungas, suaranya juga indah. Dua ayat, yang satu ayat menjelaskan, menerangkan kepada kita, Allah berfirman mengenai perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayat yang menjelaskan jaminan Allah bagi para aulia, kekasih-kekasih Allah, para salihin, para alim ulama amilin. Kita bahas sedikit masalah Isra dan Mi'raj. Sebab Isra dan Mi'raj ini kalau kita bahas setahun juga nggak habis. Kita ambil sedikit petikan-petikan hikmah untuk menjadi bekal kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Ayat ini sering kita dengar khususnya di bulan Rajab. Setiap acara peringatan Isra Mi'raj mesti dibacakan ayat ini. Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang kurang lebih artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ini ayat ini kita resapi betul makna dan dahsyatnya ayat ini. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu baginda. Jadi yang memperjalankan Allah, bukan kemauan Rasulullah. Ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kapan waktunya? Lailan, di sebagian malam, bukan semalam suntuk. Dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Ini perjalanan kalau di zaman itu nggak ada pesawat masih, ya, perjalanan naik onta atau bisa naik kuda. Mungkin butuh waktu berangkat sebulan, pulang sebulan. Tapi Allah menjelaskan di ayat ini perjalanan baginda Rasulullah dalam Isra dan Mi'rajnya itu hanya sebagian malam. Jangan kita hitung dengan otak kita yang sangat kecil, ya. Allah yang mau. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi maka jadi. Mau dihitung dimensinya berapa, nggak ada yang bisa hitung. Allahumma shalli ala Muhammad. Tujuannya dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang di Palestina. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Allah ingin menunjukkan kepada baginda Rasulullah sebagian ayat-ayat kebesaran Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maha suci Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tahun itu juga disebut Amul Huzun bagi Rasulullah, tahun kesusahan bagi Rasulullah. Kenapa dikatakan tahun kesusahan? Karena di tahun itu baginda Rasulullah kehilangan dua sosok manusia yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah, yang sangat membantu Rasulullah, yang sangat berjuang dengan harta, tenaga, nyawa di dalam dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wafatnya istri kesayangan baginda Rasulullah, Hababah Khadijatul Kubra. Yang kedua, di tahun yang sama wafatlah paman baginda Rasulullah, Abu Talib. Jadi Rasulullah susah, sedih Rasulullah. Nah, salah satu undangan Allah kepada Rasulullah di dalam Isra dan Mi'rajnya adalah ingin menghibur baginda Rasulullah. Rasulullah ingin diajak rekreasi, jalan-jalan oleh Allah. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril, malaikat Mikail dengan membawa kendaraan khusus dari surga, yaitu buruk yang berwarna putih. Maka turun malaikat Jibril alaihissalam di dalam Lailatul Isra, mendatangi baginda Rasulullah di dalam rumahnya, yang mana kala itu Rasulullah sedang tidur. Baik, perhatian di sini, jangan lihat sana. Pian tahu saya datang dari mana? Dari Lawang, jauh. Kalau berenang itu sebulan baru sampai sini. Saya berdiri sini, pian lihat sana gimana? Ya, fokus ya. Allah perintahkan malaikat Jibril turun dari singgasananya untuk mendatangi baginda Rasulullah yang waktu itu Rasulullah lagi tidur di rumahnya. Maka dibangunkan baginda Rasulullah dan diajak menuju sumur Zam-Zam yang ada di Masjidil Haram. Sesampainya di sana dibelah dada Rasulullah. Kalau sekarang istilah sekarang dioperasi. Makanya contoh ini operasi pembedahan dada Rasulullah ini menjadi contoh bagi para medis, dokter. Jadi ada contohnya itu operasi. Kalau nggak ada contoh itu nggak bisa operasi, nggak paham operasi dokter-dokter itu. Ya, dibelah dada Rasulullah, dikeluarkan hati Rasulullah, dicuci hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Dibelah hati Rasulullah, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, bukan karena hati Rasulullah kotor, bukan karena ada kejelekan di hati Rasulullah, bukan. Dikatakan oleh Al-Habib Ali di dalam qasidah maulidnya, liyazdaduhum tuhran ala tuhri. Dikeluarkannya, dicucinya hati Rasulullah oleh malaikat Jibril untuk menambah yang sudah suci semakin suci untuk kekuatan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan keliru. Sekarang banyak aliran-aliran sesat ini. Ya, akidah-akidah yang sudah melenceng, yang merusak akidah-akidah kita, merongrong akidah ahli sunnah. Ya, ada Wahabi, ada Syiah, ada liberal, ada Islam Nusantara, macam-macam lah. Ya, jangan sampai akidah-akidah yang rusak ini masuk ke kampung-kampung kita, merusak otak-otak anak-anak kita. Ya, kalau ada yang seperti itu masuk ke daerah kita,
cepat-cepat diusir. Ini virus. Kalau diusir nggak mau, ambil karung, masukin karung, buang di sungai. Supaya pian selamat, keluarga pian selamat dari akidah-akidah akidah-akidah yang sudah rusak. Kita ikut akidah yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh Guru Zaini, mulai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari turun sampai Guru Zaini, sampai ke murid-murid Guru Zaini, itu yang kita ikuti. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun yang datang pakai surban panjangnya 100 meter, ngaku habaib, kalau bawa akidah ajaran di luar ajaran ahli sunnah yang sudah dibawa oleh guru-guru kita, kita usir dari sini. Siap? Nggak mau, tempati karung, dibuang di sungai, Pak. Ya, sebab ini virus. Di kota-kota besar sudah banyak yang rusak, pemuda-pemuda. Ya, anak-anak fakultas-fakultas yang sekolah, yang kuliah-kuliah itu terpengaruh, dirusak otaknya, dicuci otaknya, sehingga keluar dari akidah yang benar, sehingga mereka berani mencaci maki agama, mencaci melecehkan Al-Quran. Agama semua sama, nggak ada, nggak sama semua agama, nggak sama semua akidah. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa raditu bikumul islam madina. Yang diakui oleh Allah agama hanya Islam, selain Islam kafir. Nggak sama kitab kita, nggak sama Al-Quran sama Injil-Injil yang ada di sini atau di dunia ini, nggak sama. Ya, kalau Injil yang asli menjelaskan, di Injil menjelaskan, menceritakan akan datangnya Nabi akhir zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastor-pastor yang tua, Yahudi yang benar, orang-orang Yahudi yang benar, tahu mereka bahwa Al-Quran benar. Tapi sekarang banyak ulama-ulama ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang jual agama, ya, yang mengharamkan yang halal, yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, dijual agamanya. Enak aja, agama sama, toleransi. Nggak ada agama lebih toleransi dari agama Islam. Nggak ada syariat yang lebih toleransi dari syariat yang dibawa oleh Habibuna Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang Islam dibilang teroris, radikal. Yang setiap hari membunuh manusia itu orang Islam apa orang Yahudi? Apa orang Nasoro? Dibantai di Palestina sana. Setiap hari ada pembunuhan. Tuh di Myanmar dibakar orang Islam. Di Cina dibunuh orang Islam. Ada orang Islam membunuh orang kafir selagi mereka tidak memerangi orang Islam? Nggak ada. Malah orang Islam, orang kafir yang bertetangga dengan orang Islam aman hidupnya. Sebab kita diajarkan untuk menghormati tetangga kita walaupun dia Yahudi atau Nasara. Man yu'min billah wa rasuluh falyukrim jarahu. Yang aku beriman kepada Allah dan Rasulnya harus hormat, baik sama tetangganya walaupun tetangganya Yahudi atau Nasara, selagi mereka tidak ganggu kita, tidak ganggu agama kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali masalah Isra dan Mi'raj. Allah menjelaskan ingin menunjukkan kepada baginda Rasulullah sebagian dari ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. Maka di perjalanan ini, di dalam perjalanan Isra dari Makkah menuju Palestina, banyak sekali kejadian-kejadian yang dilihat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Rasulullah melihat seekor hewan yang amat besar, gajah lah, keluar dari
lubang seperti lubang jarum, kecil sekali. Begitu sudah keluar ingin masuk lagi tapi nggak mungkin. Maka Rasulullah bertanya, wahai Jibril, contoh apa ini? Maka dijawab, ya Rasulullah, itulah contoh bagi sebagian umatmu yang suka memfitnah, mengeluarkan kata-kata caci maki, ya, mengorek-ngorek kejelekan orang lain, yang sudah keluar dari mulutnya nggak mungkin kembali lagi, sisanya hanya penyesalan. Yuk kita jaga lisan kita, yuk kita jaga hati kita, yuk kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, hasud, dengki, tamak, kikir, ya, ingin dipuji manusia. Jangan sekali-kali kita caci maki orang lain, jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain. Yuk kita anggap semua makhluk ini baik, kita yang jelek, kan nggak ada ruginya. Minim pian saya nggak punya musuh, ya, semua orang baik. Kalau perlu anjing yang ada di sampah itu lebih baik dari kita, karena anjing yang di sampah itu nanti di yaumil qiyamah nggak dihisap oleh Allah. Pian saya bakal dihisap oleh Allah. Sekecil apapun yang kita nikmati di muka bumi ini, setetes air yang lewat di tenggorokan pian saya bakal disual oleh Allah. Kita pakai ibadah apa kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Maka dari itu ayo jangan kita suka menghisap orang lain. Yuk kita hisap diri kita sebelum kita dihisap Allah, agar kita bisa cepat-cepat bertobat kepada Allah. Berjalan lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok manusia yang di hadapannya ada daging yang harum, lezat, bersih, dan juga ada daging yang sudah bau, busuk, berulat lagi. Tapi mereka datang berebut bukan makan daging yang bersih, yang lezat, tapi mereka memilih berebut makan daging yang sudah busuk, bau, dan berulat. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa mereka ini? Dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, itulah sebagian umatmu, laki-laki yang sudah diberi oleh Allah suami istri yang halal lewat pernikahan, tapi masih berzina di luar rumahnya. Begitu juga perempuan-perempuan yang sudah diberi suami yang halal lewat pernikahan, masih selingkuh di luar rumah tangganya. Wal iyadu billah. Yuk kita tobat. Berjalan lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok manusia yang lidahnya dikeluarkan panjang oleh Allah, dan mereka ambil gunting dari api neraka, mereka potong sendiri lidahnya sehingga hancur, dikembalikan lagi, dipotong lagi, terus seperti itu. Maka Rasulullah bertanya, siapa mereka ya Jibril yang mendapatkan adab seperti ini? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, itulah sebagian umatmu yang semasa hidupnya punya hobi namimah, suka membuka kejelekan orang lain. Ada tetangga kanannya beli mobil, dia lari ke tetangga yang kiri, tetangga kanan saya beli mobil, kontan apa kredit ya, uangnya dapat korupsi enggak ya kira-kira? Apa urusan kita? Itu nah, ini biasanya hobinya wanita ini, tapi lakinya juga sekarang nggak kalah, ikut juga duduk di depan TV lihat acara gosip, sama aja. Berjalan lagi baginda Rasulullah melihat sekelompok manusia yang mengumpulkan kayu yang sangat banyak, udah nggak kuat diangkat tapi ditambah terus.
sehingga teradab benar. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa mereka? Dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, itulah manusia-manusia yang di masa hidupnya sudah dikasih rezeki yang halal, tapi mereka cari masih uang-uang riba, bunga bank, rentenir, dan lain-lainnya. Berjalan lagi baginda Rasulullah melihat sekelompok manusia mengangkat batu yang amat besar. Sesampainya di atas, mereka jatuhkan sendiri di kepalanya sehingga hancur kepalanya. Maka Rasulullah juga bertanya, siapa mereka ya Jibril? Dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, itulah sebagian umatmu yang di masa hidupnya mendapatkan kewajiban sholat, tapi mereka berat mengerjakan sholat 5 waktu, menyepelekan sholat, mengundur-undur waktu sholat. Subuh duha baru sholat, duhurnya dekat asar, asarnya dekat maghrib, maghribnya dekat isya, isyanya lucut ketiduran. Ya. Berjalan lagi baginda Rasulullah melihat sekelompok manusia yang mereka menanam padi, begitu ditanam langsung berbuah, dipanen berbuah lagi terus seperti itu. Masya Allah, siapa mereka ya Jibril yang mendapat keuntungan seperti ini? Ya Rasulullah, mereka lah yang diberi rizki oleh Allah tapi nggak pelit. Ya, ada masjid dibangun ikut andil, ada musola dibangun ikut andil, ada yatim piatu disantuni, ada janda-janda bukan cuma dikejar-kejar mau dikawini, tapi dibantu. Dan sekarang banyak janda-janda dikejar-kejar mau dikawini aja. Ya, Rasulullah sangat perhatian kepada janda dan para masakin, perhatian, dibantu. Kadang-kadang kita ini susah, punya kelebihan harta, tetangga kita sebelah nggak punya buat makan, kita tutup mata. Saudara kita seibu sebapak butuh, kita nggak mau bantu. Pingin dapat balasan yang seperti itu nanti di surga, di akhirat nanti, seperti orang menanam langsung berbuah, setelah dipanen berbuah terus. Yuk kita berinfak selagi harta itu milik kita. Ya, harta yang kita punya di masa hidup kita, kita yang kuasa. Kalau pian saya sudah kembali kepada Allah, dicabut nyawa pian saya, harta pian nggak ada gunanya lagi. Jadi ahli waris belum tentu menjadi kebaikan buat ahli waris kita, mungkin dibuat maksiat oleh ahli waris kita, waliyadzubillah. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka sampailah baginda Rasulullah di Masjidil Aqsa. Sampainya Rasulullah di Masjidil Aqsa disambut oleh para anbiya wal mursalin. Allah perintahkan semua nabi dan rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, turun ke Masjidil Aqsa untuk menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana baginda Rasulullah digandeng tangan Rasulullah oleh Jibril, disuruh maju menjadi imam sholat bagi para anbiya wal mursalin. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada para nabi dan rasul semua kedudukan baginda Rasulullah sebagai imam mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini perjalanan alam manusia, alam dunia. Ada 3 alam yang dilewati oleh baginda Rasulullah di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, yaitu dari Mekah sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa. Ini alam dunia, alam manusia. Dari depan Masjidil Aqsa menuju langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ke-7,
ini alam malakut, alamnya para malaikat. Dari langit yang ketujuh menuju ars sampai Sidratul Muntaha, singgasananya Allah, ini alam Jabarut. Yang mana alam Jabarut ini tidak ada satu makhluk pun yang bisa menembus kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka perjalanan Rasulullah dari depan Masjidil Aqsa menuju langit pertama disambut oleh Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Isa alaihi salam. Naik lagi kedua, ketiga, sampai di langit yang kelima disambut oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Sampai di langit yang ketujuh disambut oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, sampai di langit yang ketujuh ini malaikat Jibril mempersilahkan baginda Rasulullah meneruskan perjalanannya seorang diri. Maka Rasulullah bertanya, wahai Jibril, engkau sudah datang kepadaku di malam hari, menjemput aku dari rumahku, mengajak aku ke Masjidil Haram, sampai engkau kawal aku sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik langit pertama sampai langit ketujuh, kenapa sekarang pian suruh jalan sendiri? Maka dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, kemampuan derajat yang Allah berikan kepadaku sampai di sini. Seandainya aku naik lagi sehelai rambut aja dari batas ini, niscaya aku terbakar dan hancur. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling dahsyat ciptaan Allah. Istilahnya ini jenderalnya malaikat, besar, kuat. Malaikat Jibril ini berkali-kali turun ke muka bumi menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah, dan turunnya menghadap Rasulullah berupa manusia yang bersih, yang putih, macam-macam. Tapi pernah sekali malaikat Jibril ini turun menghadap Rasulullah dengan wujud aslinya, yang mana diceritakan wujud asli malaikat Jibril itu kakinya di langit yang ketujuh, di bumi yang ketujuh, kepalanya di langit yang ketujuh. Seberapa besarnya kira-kira? Sayapnya satu di masyrik, satu di maghrib, bisa menutupi dunia ini semua. Itu malaikat Jibril. Itu diberi kemampuan seperti itu, cuman sampai situ. Beda sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karo para malaikat, manusia, bumi seisinya, langit seisinya, surga semua diciptakan oleh Allah dari nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda sama Rasulullah. Rasulullah diciptakan dari nur Allah, nur Muhammad. Beda. Makanya bisa bertemu dengan Allah di singgahsananya Allah di Sidratul Muntaha, bertemu cahaya dengan cahaya. Sesampainya di hadapan Allah, bersimpuh baginda Rasulullah, bersujud baginda Rasulullah dengan mengucap at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ucapan ini dibalas oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam Allah dibalas oleh baginda Rasulullah dengan salam yang sangat indah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lihat balasan salam baginda Rasulullah. Sampai di hadapan Allah, Rasulullah enggak lupa kepada umatnya. Kenapa enggak diucapkan assalamu alayna aja cukup? Tapi baginda Rasulullah menggandeng umatnya, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, salam sejahtera untukku dan untuk umatku yang soleh.
Maka yuk kita jadi orang yang saleh, ya, yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Inti dari perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama, Allah ingin menghibur baginda Rasulullah yang dalam tahun itu dalam kesedihan. Yang kedua, inti yang paling utama, yaitu Allah ingin menyampaikan satu kewajiban kepada baginda Rasulullah dan kepada umatnya, kewajiban yang sangat istimewa. Kalau kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban zakat, kewajiban yang lain-lain Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah lewat wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ada satu kewajiban yang Allah undang langsung baginda Rasulullah untuk menyampaikan kewajiban ini tanpa perantara, yaitu kewajiban sholat 50 waktu. Allah mewajibkan setelah pertemuan baginda Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kewajiban sholat kepada Rasulullah dan hamba dan umatnya 50 waktu. Rasulullah nggak komplain, sami'na wa ata'na, aku terima ya Allah. Turun baginda Rasulullah dihadang oleh Nabi Allah Musa. Ya Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk umatmu? Dijawab oleh Rasulullah, sholat 50 waktu. Pegang dada Nabi Allah Musa. Ya Rasulullah, umatku ini besar-besar, ganal-ganal, kata Nabi Musa. Umurnya juga panjang-panjang. Ada yang umurnya sampai 500 tahun, 1000 tahun, 100 tahun baru hitam. Ini umat-umat sebelum kita. Umat pian halus-halus, kata Nabi Allah Musa. Umurnya juga pendek-pendek, 50 sudah miring. Benar, 60 gigi lepas semua. Hah? Bisanya cuman makan bubur. Hah? Jalan sudah. Ya. Pian kembali kepada Allah, kata Nabi Musa, minta keringanan, minta diskon. Maka atas nasihat Nabi Allah Musa, baginda Rasulullah naik menghadap Allah, sujud di hadapan Allah, minta pengampunan, dipotong 5, cisampat 5 turun, suruh balik lagi, bolak balik Rasulullah 9 kali sampai terakhir sisa 5. Itu pun masih dihadang oleh Nabi Allah Musa. Kembali ya Rasulullah, minta ampunan, gak bakal sanggup umatmu. Dijawab oleh Rasulullah, kafa, cukup, aku malu. Memang buktinya benar, yang 5 waktu ini juga banyak kita tinggalkan, banyak yang bolong-bolong, benar. Apalagi ibu-ibu itu, Bu, tolong diperhatikan Bu. Ibu-ibu ini sudah dapat bonus, yang masih aktif. Yang sudah tua-tua expired sudah nggak dapat lagi bonus. Yang masih aktif dalam menstruasinya, setiap bulan dapat bonus 5 hari bebas nggak sholat. Ada yang seminggu ya Bu ya. Masih juga bolong-bolong sholatnya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ayo Bu, perhatikan sholat Bu. Baginda Rasulullah bersabda, menceritakan waktu Rasulullah dilihatkan surga, dilihatkan neraka. Di dalam neraka yang paling banyak penghuni neraka itu wanita. Maka sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa isi neraka itu banyak wanita? Dijawab oleh Rasulullah, wanita paling banyak meremehkan sholat, meninggalkan sholat. Ini ibu-ibu, masya Allah, apalagi kalau udah mau saruan itu, mau hadir pengantin tuh, undangannya jam 12, jam 7 pagi udah di depan cermin, ya, disiapkan bedak, kalau perlu bedak segini dihabisin semua. Innalillah. Nggak cukup bedak, kasih merah, pipi, biru, kuning, ya, pakai rambut
mata bulu mata palsu, pakai eyeliner, pakai eyeshadow, pakai gincu warna kuning, biru, merah, hitam. Ya Allah, nggak cukup lagi ke salon lagi, bayar 300-500 ribu, disanggul, di spray. Jam 12-11 berangkat ke Saruan, jam 1 adzan duhur. Kira-kira sholat nggak bu? Bu, sholat nggak bu? Lucut duhurnya, bener. Sayang, nggak mungkin mau ke toilet mau wudhu hilangi make upnya, sayang 500 ribu nih. Berjalan sampai asar, pulang sampai di rumah jam 5 sore ditanya sama suaminya, bu udah sholat kak? Ini kewajiban suami menanyakan, memperhatikan sholat istrinya adalah wajib. Kalau suami istri nggak wajib, mengingatkan bagus tapi nggak wajib. Kalau laki-laki wajib, anaknya nggak sholat, istrinya nggak sholat, wajib diingatkan. Anaknya mulai umur 7 tahun harus diajari sholat, 10 tahun nggak mau sholat dipukul. Ini perintah baginda Rasulullah. Ibu sudah sholat belum? Ayolah sholatlah. Iya sebentar. Akhirnya sholatnya wudhunya salah-salah aja, takut ininya hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo, mau saruan boleh saruan lah, sebelum pakai make up pian beol dulu, pian kencing yang banyak bu dulu, ambil air wudhu ya, supaya sampai di saruan nggak batal wudhunya. Kalau pas sholat pian cari musola, sholat dulu di situ supaya nggak kehilangan sholatnya. Ketahui ibu-ibu, nanti di akhirat, di yaumil mahsyar, pian saya bakal dihisap. Setiap manusia bakal dihisap oleh Allah amal kebaikan dan amal maksiat kejelekannya. Yang paling dihisap pertama adalah sholat pian saya. Kalau sholat pian saya benar, sisanya mudah, dipermudah oleh Allah. Tapi kalau sudah sholatnya yang nggak benar, yang di lainnya lebih berat lagi, wal iyadu billah. Ayo kita perbaiki sholat kita. Yuk, tidak semua orang beriman beruntung. Allah bersabda di dalam surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Untung orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka orang yang beriman beruntung, yang di dalam sholatnya khusyuk. Nggak seperti saya pian sholat sama mabuk. Niatnya sudah benar, wudhunya benar, pas niat usolli fardhu sholat di subhi rakaatain, Allahu Akbar, iblisnya di sini. Ingat semua yang lupa-lupa itu, yang belum bayar utang, ingat semua. Coba perhatikan, berarti pian saya masih mabuk. Mabuk bukan mabuk minuman, mabuk sabu-sabu, tapi mabuk dunia. Hati pian saya tidak bersama Allah, khusyuknya nggak ada. Ya, alladzina an salatihim khashi'un walladzina lizakati fa'ilun, yang mengeluarkan zakatnya. Walladzina li sholatihim yuhafidun, yang menjaga sholatnya. Dengar adzan langsung ambil air wudu, enggak tiktokan dulu. Sekarang hatta di majelis maulid masih sempat tiktok, buka YouTube, la ilaha illallah. Mana lebih banyak tangan kita, mata kita ini lihat Al-Quran sama lihat HP kita itu. Baiklah kita kembali kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kematian datangnya tiba-tiba. Ya, nggak pakai permisi malaikat pencabut nyawa. Mau yang muda, mau yang tua, mau yang sehat, mau yang sakit. Ada yang belum lahir masih di perut ibunya, dicabut nyawanya mati.
Ada yang begitu lahir dicabut nyawanya mati. Ada yang siang gagah keluar naik sepeda motor tabrakan mati. Ada yang sakit puluhan tahun, boarding pas matinya belum datang, rezekinya masih ada, nggak mati. Bener. Pian saya sudah punya namanya tiketnya mati. Kan yakin pasti mati ya? Yakin kan? Pasti ya. Pian saya nggak lebih mulia dari baginda Rasulullah. Rasulullah juga merasakan sakaratul maut, merasakan sakitnya dicabut nyawa. Kita yakin kita bakal mati, kita punya tiket mati sudah. Pakaiannya kain kafan murah di pasar. Ya. Kendaraannya walaupun pian punya mobil Alphard, kalau pian mati nggak dinaikkan Alphard pian, dinaikkan keranda itu atau ambulan. Bener, Alphardnya nggak mau sama pian. Ya, rumahnya mana? Tempat tinggal idamannya 1,5 meter kali 2 meter. Kasurnya tanah, bantalnya tanah, golingnya tanah, selimutnya tanah. Rumah pian yang bagus nggak ikut, uang pian yang banyak nggak bisa pian bawa. Istri pian yang tiap hari panggil yang itu nggak mau temani pian di dalam alka walaupun 1 menit. Begitu juga suami-suami yang memanggil istrinya yang kalau istrinya mati nggak mau temani di dalam. Wafat malak laki-laki ini begitu suaminya mati langsung mana ada yang baru. Ya, anak pian yang pian sayangi, pian kasih apa yang mereka mau, nggak bakal mau. Paling-paling mereka sedih sebulan 40 hari, habis itu mereka berebut warisan kita. Apa yang bisa ikut kepada kita untuk menghadap Allah? Idza mata bani Adam inqata amalu. Kalau anak cucu Adam mati, terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah. Makanya selagi punya pian, sedekahkan. Jangan pelit untuk masjid, untuk musola. Ya. Hah? Dikasih rezeki banyak, disimpan, dihitung-hitung aja. Ada panitia mau bangun masjid, kasihnya 10.000, padahal punya uang 100 juta. Kenapa nggak kasih pian 10 juta gitu loh? Takut melarat? Enggak. Siapa yang berinfak bal yasdad akan ditambah rezekinya oleh Allah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ini yang akan ikut. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulu, anak yang soleh yang mendoakan kita nanti. Di sini perlunya pendidikan bagi anak-anak kita. Yuk kita kirim anak-anak kita ke pesantren-pesantren, kirim anak-anak kita ke guru-guru, ke ulama, supaya ngerti haram, ngerti mana yang halal, yang haram, ngerti bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, ngerti bagaimana beribadah. Ya. Saya pernah masuk ke pekuburan. Pas waktu itu saya ziarah ke orang tua saya. Saya lihat kejauhan ada anak laki-laki, rambutnya diwarna kuning, pakai anting-anting, bawa gitar, main gitar di atas pekuburan. Saya datangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ini di mana sekarang? Ini di pekuburan. Kenapa pian main gitar? Iya Beb, katanya. Ini abah saya, makamnya abah saya. Abah saya dulu waktu hidup hobinya main gitar. Jadi saya ingin menghibur. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini pendidikan. Ya. Tapi kalau anak-anak pian saya, pian didik, ikut majelis, hadir pengajian, kenal sama ulama, tahu cara gimana kirim doa kepada kedua orang tua, bagaimana menghargai orang tua. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi inti
dari perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah, selain Allah ingin menghibur baginda Rasulullah dalam kesedihannya, yaitu Allah ingin menyampaikan langsung kewajiban sholat 5 waktu kepada baginda Rasulullah dan umatnya. Ayo, jangan sampai sholat ini kita jadikan beban di kehidupan kita. Yang butuh sholat pian saya. Manusia sedunia nggak sholat nggak mengurangi derajat Allah. Manusia sedunia sholat sampai patah-patah tulangnya nggak menambah derajat Allah. Sholat, kalau Allah mengundang baginda Rasulullah bermi'raj bertemu Allah, Allah juga mengundang umat baginda Rasulullah, mengundang pian saya bermi'raj kepada Allah sehari 5 kali, yaitu sholat kita. Ayo kita sholat yang benar. Yuk kita belajar tata cara sholat yang benar. Karena pian di dalam sholat itu menghadap Allah. Baginda Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, "U'bud rabbaka ka'annaka tara, wa illam yara innahu yarak." Sembah Allah di dalam sholatmu seakan-akan engkau melihat Allah. Gimana sih kalau lihat itu pejabat-pejabat itu, kalau sudah menghadap presiden, hormat, belum berangkat ini diundang presiden, wah tuh beli sepatu baru, beli dasi, beli jas untuk menghadap, padahal sama-sama manusianya. Ini main sholat pakai kaos sinlet, la ilaha illallah. Ya, pakai sarung udah lobang-lobang lagi kena rokok. Gimana mau diterima sholat pian saya? Ya, ayo kita jadikan sholat, isi sholat adalah doa. Ayo kita jadikan sholat adalah kebutuhan kita untuk menyambung hati kita, hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya. Ya, ada dzikir, ada doa, ada selawat di dalam sholat kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas sedikit soal haul. Tadi ayat tadi juga dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masya Allah. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Derajat antara satu derajat ke derajat yang di atasnya ini perjalanannya 500.000 tahun. Jauh. Surga itu begini, bukan begini. Semakin tinggi derajatnya, semakin. Yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus, tempat baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pian saya semua dikumpulkan di surga Firdaus bersama baginda Rasulullah. Amin. Ala inna auliya Allah, ini janji Allah, sumpah Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kata Allah, para wali-waliku, kekasih-kekasih Allah, para ulama, para salihin, ulama yang jujur, ulama yang khasyah, punya rasa takut kepada Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak merasa takut di dalam kehidupannya dan tidak merasa menyesal di dalam apa semua yang sudah ditentukan oleh Allah. Siapa mereka? Walladzina amanu, alladzina amanu, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, yang selalu bertakwa kepada Allah. Arti takwa di sini mereka yang menjaga, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Ini takwa. Apa janji Allah? Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Beri kabar, kata Allah, kepada wali-waliku itu,
beri kabar lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, kabar bahagia di kehidupan dunianya ataupun di akhiratnya nanti dijamin. Terus apa keuntungan pian saya, apa perlunya pian saya cinta kepada ulama, cinta kepada wali-wali Allah. Nanti kalau manusia sudah dihisap oleh Allah, yang masuk surga digiring oleh malaikat masuk surga, yang masuk neraka karena dosanya masuk neraka. Banyak orang-orang beriman, Islam, iman tapi masuk neraka, mampir dulu karena dosanya, di penjara dulu, selesai nanti habis dapat ampunan dari Allah, baru dicuci dengan di telaga Kausar, dimasukkan surga. Itu orang yang bersahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang yang kafir, yang murtad, yang keluar dari agama, tidak mengakui adanya Allah, kekal di api neraka jahanam. Aulia, wali-wali Allah ditaruh, diletakkan oleh Allah, beda sama kita. Ya, kita ibadah kita salah-salan, ilmu nggak punya. Ya, ilmu pas-pasan, amal nggak ada, modal surga nggak punya. Ya mudah-mudahan kita masuk surga, bukan atas amal kita, atas rahmat Allah dan syafaat baginda Rasulullah. Maka mereka ditaruh, wali-wali Allah ditaruh di atas, surganya tinggi. Maka mereka wali-wali Allah bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana istriku, di mana keluargaku, di mana anak-anakku, di mana murid-muridku, di mana orang-orang yang pernah berbuat baik kepadaku, di mana orang-orang yang pernah berkhidmat kepadaku. Dijawab oleh Allah, ada, mereka di surga tapi di bawah. Maka mereka berkata, tidak ya Allah, Engkau berjanji di dalam ayat tadi itu, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Engkau berjanji menjamin kami wali-walimu tidak akan menyesal atau takut di dalam kehidupan dunia akhirat. Aku ingin mereka berkumpul dengan aku ya Allah. Maka dengan permintaan ini Allah angkat keluarganya, dikumpulkan di surga yang tinggi. Anak-anak muridnya diangkat, kumpulkan di surga yang tinggi. Orang-orang yang pernah berkhidmah, ya, hormat kepada wali, diangkat, dikenal. Ini yang kita butuhkan. Ya, rasa-rasanya pian saya ini nggak pantas minta surga, tapi ya kita nggak pingin masuk neraka. Ya, kita tahu diri kita nggak pantas masuk surga, tapi kita nggak pingin masuk neraka. Panas Pak, coba itu korek api itu pegang-pegang itu, nggak tahan kian, itu masih api dunia kecil. Kalau seandainya sebutir sawi api neraka itu dijatuhkan di dunia ini, hancur dunia ini. Bagaimana kalau badan kita yang dimasukkan di dalam api neraka jahanam, waliyadzubillah. Makanya ayo kita hormati ulama, kita hormati guru, kita bantu kebutuhan mereka. Yang bisa dengan uangnya, hartanya, kita bantu dengan hartanya dalam dakwanya. Nggak bisa dengan tenaganya, nggak bisa dengan pikirannya, nggak bisa minim hadir majelisnya untuk menyumbang, menghidupkan majelisnya ulama. Ya, maka dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, man waqara aliman fi hayati wa ba'da mamati wa khabarahu bi khairi in as sa'id wa in mat syahid. Siapa orang yang menghormati, meninggikan, mengagungkan ulama di masa hidup beliau atau sudah meninggalnya beliau, menziarahi, ya, mendoakan dan menceritakan kebaikan-kebaikan wali-wali Allah. Kata Imam Ali, kalau dia itu orang hidup, selama hidupnya akan disukseskan oleh Allah, mudah rezekinya, mudah urusannya,
Kalau dia mati akan dimatikan sebagai syahid, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ayo, mumpung guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan para ulama, para guru yang ada di sekitar sini mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesehatan yang sempurna, rezeki yang luas, mudah urusannya, sehingga pian saya bisa mengambil barokah ilmu dari beliau-beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau masalah Guru Zaini nggak perlu lagi saya ceritakan, luar biasa. Dikatakan laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tanpa guru pian saya nggak kenal Allah. Ini orang Kalimantan, bukan cuman Kalimantan Selatan, seluruh Kalimantan, bahkan di luar Kalimantan, murid-murid bagi guru sekumpul. Ini guru ini yang mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan pian saya kepada Rasulullah, ya, mengenalkan kita kepada Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bisa balas jasa apa? Apa yang pian saya bisa balaskan kepada kebaikan guru ini? Ya, ayo kita ikuti ajaran apa yang sudah guru-guru kita ajarkan kepada kita. Ayo kita hormati guru-guru kita, ulama-ulama kita, dengan harapan mudah-mudahan nanti di akhirat, di mana orang kesusahan, pian saya dicari oleh para guru-guru itu untuk diberi syafaat dari beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan berkat majelis yang mulia ini, berkat bulan yang mulia ini, berkat duduknya kita di tempat yang mulia ini, berkat amalan-amalan yang kita baca, mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat yang mulia ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa anak keturunan kita, dosa-dosa guru-guru kita. Ada yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah cabut segala bentuk penyakit dari diri kita masing-masing, diganti dengan kesehatan yang sempurna. Ada yang kurang rezeki, mudah-mudahan Allah cabut segala bentuk kefakiran, diganti dengan rezeki yang luas, halal, barokah, tidak ada adab di dalamnya. Ada yang kurang ilmu, mudah-mudahan Allah cabut dari otak kita segala bentuk kebodohan, mengganti dengan ilmu yang bisa mendekatkan pian saya seberataan kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'alna min ahli siyam, min ahli qiyam, min ahli qiraatil Quran. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, warham umat Sayyidina Muhammad, wajbur umat Sayyidina Muhammad, wastur umat Sayyidina Muhammad, waj'alna min khiyari umat Sayyidina Muhammad bijahi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil basirun nadirun wa sirajun munir walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya, kurang enak apa yang saya sampaikan, kurang enak di telinga, di hati, mohon ampun, mohon rela. Kalau benar pasti datangnya dari Allah, kalau ada kekeliruan pasti dari diri saya. Kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita bertemu lagi. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayah Yanda Habib yang telah memberikan ceramah agama atau tausiah agama. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tibalah kepada acara seterusnya, yaitu nasyid atau zikir. Dengan ini dipimpin oleh Ustadz Muhammad Indra Rusdani.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله 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 إلهي إلا وسلنا
وجدي في
أهل الوصال إدعوني أهل الوصال فكل حالي عين جمالي سري إلى حيه وداني في أي طوري ولا غباني سري إلى حيه وداني سري إلى حيه وداني في أي طوري لا غباني في أي طوري ولا غباني أنتم فرودي ونفدي أنتم حديثي وشهدي أنتم فرودي ونفدي أنتم حديثي وشهدي يا قبلتي وصانتي إني أصلي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله جمالك عيني إليك وجهت قلبي جمالك عيني إليه وجهت قلبي وسرك في ضميري والقلب طير تجلي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بالأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمده وما قلناه من يا الله يا الله وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني وأزواجي
Babi Rasulullah Ansar Rasulullah Khususan la ruhi Hababa Khadijatul Kubra Hababa Aisyah Ridha Hababa Fatimah Zahra Summa ila Sayyidina Hasan wa Husain Sibti Rasulullah Sayyidina Ali Zainal Abidin Ja'far Sadiq Muhammad al-Baqir Ali Uraidi Sanajib Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Summa ila Baqil Muqaddam al-Imam Muhammad bin Ali ba'alai wa usulihim wa furuhim wa adabil huquq alim ajmain Summa ila Habib Muhammad sahib al-Bad Ali Khalika Samal Wilub Ali al-Ghuyur Muhammad bin Ali Mulad Dawila Summa ila Muqaddam al Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Sekab auladi duriyati khususan lahul haywa Abu Bakar bin Abdurrahman Syakran Umar Muhdar Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus al-Akbar bin Abu Bakar al-Adani Summa ilarul Habib al-Imam Ali bin Abi Bakar Syakran Summa ilarul al-Imam Ahmad Ribai wal-Imam Ahmad al-Badawi Summa ilarul ikut bin Rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jailani Summa ilarul al-Imam Muhammad bin Said al-Busiri Summa ilarul ikut bil Afghan Syekh Muhammad bin Abdul Karim as-Saman Summa ilarul Syekh Bakar bin Salim Fakhrul Wujud wa Akhi Aqil bin Salim wa auladi duriyati Summa ilarul ikut bil Anfas al-Habib Umar bin Abdurrahman الطاس وسيد علي بن عبد الله البارى اسماعيل ارقد بالإسات وهذه البلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد واصولهم وابرم جميع تلاميذ اجمعين خصوصا له الحبيب احمد بن زيد الحبشي واولاده ثم الى الحبيب حسن بن صالح البحر واولاده ثم الى صاحب المولد قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن زين الحبشي ثم الى قطب الغاث الحبيب ابو بكر بن محمد بن عمر السقاف ثم الى رسول محمد ارشد بن عبد الله البنجري سيد سرواني ابدان سيد سامان موليا ثم إلى الحبيب حامد بن عباس بن حاسم ثم إلى روح جميع أولياء الشهداء الصالحين الأقطاب الأبدال جميع ساداتنا بنو علوين والمحبين أينما كانوا أرواحهم بالمسارك الأرض لما غريب خصوصا لا روح أهل الزنبر الفريد بقي المالة أهل سبيك أهل ناد أهل بشار أهل دارس أهل هريد أهل سيون وثواب مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى روح من كانت القراءة باسمه وتلون ذلك من أجل عبدك الفقير إلى رحمتك وعبدك صاحب المقام الحضرة غرو محمد زيني بن عبد الغني اللهم اجعله بداعا له من النار وبكاكا له من النار وعتقا له من النار وسلامة له من النار اللهم اغفر له وارحمه واعف عنهم والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا الذي لا زائر ولا ذاكر لهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجاتهم في الجنة وينور قبورهم بالنور والريحان واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرة النيران اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تؤينا اللهم في قبله ولا تعودنا على آخره واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة بالقبول وتمام كل سلم عمل وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah rangkaian acara pada ini hari. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.